umpamane nggone dalan ana kecelakaan. Terus tanya, "Sampean Islam tak?" "Enggak." "Aduh, saya enggak Islam." "Wis gak usah wis." Ya, bantu itu ndak usah ndeleki Islam atau tidak. Ya, ada ustadz itu begini, Pak ngapunten. Saya pernah dengar mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sakit jangan sekali-kali dibawa ke rumah sakit non muslim. Di apa itu? Yambut atau El-Kaset gitu ya. Jangan sekali-kali dibawa ke sana. Nah, iya. Ngono ku ngapunten, ustadz sing ngomong ngono kecelakaan dong ngape kaset Pak. Kecelakaan dong kono lha si konang ndi kape konang SI dah ya. Nah gitulah ya. Jadi kalau memang bisa dihindari monggo, kalau enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Waduh, panjang ini ya. Ya, dele sing pendek dikit, dele sing pendek nanti. Yang panjang besok nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma aidan. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah beliau bersabda atau berdoa, Allahumma ya Allah, laka kepadamu aslamtu, aku menyerahkan diri, wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kembali atau bertaubat, wa bika khosamtu, dan dengan pertolonganmu aku berdebat. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bi'izzatika, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau, antudillani, bahwa engkau tidak menyesatkanku, antal hayyu, engkau yang maha hidup, alladzi la yamutu, zat yang tidak mati, wal jinnu wal insu yamutuna, jin dan manusia itu meninggal atau mati. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, wa hadza lafdzu muslimin, dan ini lafaz Imam Muslim. Ini orang yang beriman tentunya berdoa semacam ini. Ini dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Apa? Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri. Jadi Islam kita serahkan totalitas kepada Allah. Ya, jam ojo diserano nang bojo, dik, tak serano kabeh nang sampean, ya, serano nang Allah, ya, karena kepada Allah lah nanti kita akan diberi sesuatu yang baik. Wabika amantu, dan kepadamu lah ya Allah aku beriman. Karena apa? Orang yang tidak beriman, segala sesuatunya tidak akan diterima oleh Allah.
masjid ini bangun, Pak. Rebu malam kemarin saya itu ngaji di musola perumahan Royal Mansion. Ya, Royal Mansion itu di Safira, dekat daerah Safira sana. Itu juga bangun begini. Ustadz, kami ini dibantu oleh non muslim. Bagaimanakah? Bolehkah? Ya, nah, boleh. Ya, orang muslim membantu non muslim membantu orang muslim, boleh. Ini untuk musola, Ustadz, untuk tempat ibadah, boleh. Ya, nah, kapan-kapan nanti saya share takbirnya atau dalilnya. Ya, contoh gampang-gampangan, Pak. Sampean umpamane nggone dalan, ono kecelakaan. Terus tanya, sampean Islam tak? Enggak. Aduh, saya enggak Islam. Wis gak usah wis. Ya, bantu itu enggak usah ndeleki Islam atau tidak. Ya, ada ustadz itu begini, Pak, ngapunten. Saya pernah dengar mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sakit jangan sekali-kali dibawa ke rumah sakit non muslim. Di apa itu? Yambut atau Kaset gitu ya. Jangan sekali-kali dibawa ke sana. Nah iya, ngono ku ngapunten. Ustaz sing ngomong ngono kecelakaan ndok HP. Kaset, Pak. Kecelakaan ndok kono. Lah si konang ndi HP? Konang SI dah. Ya nah gitulah ya. Jadi kalau memang bisa dihindari, monggo. Kalau enggak apa-apa. Termasuk Bang, cuma ngapunten, orang non muslim kalau itu nyumbang dan seterusnya menurut kacamata Islam tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, karena amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah itu syaratnya minimal 3 syaratnya. Pertama adalah iman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, ibadah tidak akan diterima. Kedua, sesuai dengan syariat. Orang iman seperti kita, sholat subuh 5 rakaat tidak diterima karena tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, ikhlas. Tidak ikhlas meskipun iman, sholat subuh ini 2 rakaat nggak ikhlas, kepengin jidelok mau tua nggak diterima. Jadi 3 itu. Jadi ngapunten, kalau bangun masjid kok ono non muslim ikut kerja bakti, ikut nyumbang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau untuk nyumbang ini barang haram. Barang haram tidak boleh. Ya, tahu kita orang ini haram, ya uangnya tidak usah diterima. Contoh umpamanya datang ke sini GM, ya ada orang GM itu GM itu Pak Gemo itu, ya. Nah ini kelihatan ini orang ini Gemo, ya bukan GM perusahaan, ya. Jadi GM Gemo. Nah ini uangnya uang tidak halal, maka tidak usah kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa, dari mana saja, termasuk dari orang non muslim. Nah kita beriman kepada Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah ya Allah saya bertawakal, menyerahkan semuanya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku bertobat. Tobat itu hanya kepada Allah. Nah ini wabika khosamtu, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku berdebat. Debat itu kadang dibutuhkan, tapi kalau bisa tidak usah berdebat. Di dalam kitab kitab Risalatul Mu'awanah ini dikaji oleh Yasaoni ya. Ada lagi di kitab Bidayatul Hidayah itu ada hadis begini: barang siapa yang menghindari debat padahal dia itu benar,
ya, maka ia akan dibangunkan istana di dalam surga. Barang siapa yang menghindari debat padahal dia tahu salah, wis aku salah, wis gak tak terus debate, maka dibangunkan istana di luar surga, artinya di taman surga. Jadi kalau kita menghindari debat, lu ngono iku lho Pak, nek nduk acara ILC, ya ILC tadi Pak ya. Wis kono nek gak debat itu wis. Ya, pokoknya sapa disalah wong jenenge debat, Pak. Ya, nek iso wis pas kita debat mundur ae. Masih kita itu benar. Ya, sesuai hadis nanti akan bangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Ya, wis gak usah dek diterusno debat itu ya, apalagi debat khusyuk Pak ya. Jadi ini meminta perlindungan kepada Allah, pertolongan. Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, selain Allah. Jangan Engkau sesatkan aku. Ya. Karena apa? Semua orang menyesatkan kita, tidak bisa Pak. Kalau Allah tidak menyesatkan. Semua orang memberikan petunjuk kepada kita, tidak bisa kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Ya. Lalu yang selanjutnya, antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Allah maha hidup, tidak pernah mati. Manusia dan jin itu mati Pak. Cuma jin itu usianya panjang. Terus gak kenal KB, keluarga berencana untuk jin itu tidak ada, anaknya wakeh. Jadi di bumi ini antara jin sama manusia akeh jine. Lho kene iki jin ya wakeh, Pak. Ya. Nah, tempatnya kita sama jin itu satu tempat, yaitu di bumi ini. Cuma alamnya beda. Contoh begini, kalau ini Pak satu tempat diisi air sama diisi minyak, campur enggak? Tidak campur, tapi satu tempat, minyak sendiri, lalu air sendiri. Demikian juga jin itu sendiri, manusia sendiri. Cuma kadangkala ono jin itu yang ganggu, ya. Ono manusia ganggu jin. Saiki nasibe jin itu sakno Pak, dipemak nduk dalan-dalan desa iki. Ya, pemak jin. Jinnya dipemak sakno. Ya, cinta itu Pak ya. Levis ya, levis saja ya. Ada apa ya? Ini sudah kurang dikit ya. Insya Allah nanti mohon diimami oleh siapa, Abah Ali atau apa? Oh ya, ini sudah datang ini ya. Ini apa tajak syutingan sih kak, sempat ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh-solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberi keturunan yang soleh-soleha. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.